Baik pemirsa setia Surabaya TV, senang sekali saya Angel dapat menyapa Anda semua dalam program Dialog Khusus. Kali ini spesial sekali, kita sudah bersama dengan Pendeta Rio Patiselano selaku Wakil Ketua Komisi A DPRD Kota Surabaya. Langsung saja kita sapa, apa kabar Pak Pendeta? Puji Tuhan, baik, luar puji biasa. Tuhan, luar biasa. Terima kasih Angel. Mungkin Pak, mungkin ada sapaannya dulu kepada pemirsa setia Surabaya dan perkenalannya sedikit, kan tak kenal maka tak sayang. Oh iya. Halo semuanya, nama saya Rio Patiselano. Saya berasal dari Kota Surabaya dan kali ini oleh anugerah Tuhan saya bertugas di DPRD Kota Surabaya pada periode yang ketiga dan mendapatkan kepercayaan dari Tuhan untuk bersama-sama dengan teman-teman di Komisi A dan saya bertugas sebagai Wakil Ketua Komisi A. Oke, baik. Tadi itu singkat ya perkenalan tentang Pak Rio. Yeah. Sebenarnya ini saya mau panggil apa dulu nih Pak? Panggilnya Pak Pendeta atau Pak Rio? Atau Pak apa? Rio aja, enggak apa-apa. Pak Rio aja. Oke, baik. Tapi tadi kata-kata pembukanya sudah sangat menarik. Sepertinya nanti ya pemirsa di segmen yang lain akan kita buatkan sesi perkenalan lebih dekat tentang Pak Pendeta Rio ini. Tapi kali ini kita akan membahas dulu nih bagaimana tentang Komisi A mendorong Pemkot Surabaya untuk menindak tegas penjual mihol di platform digital. Nah, ngomongkan tentang platform digital ya Pak Pendeta, ini kan sudah banyak sekali para penjual yang marak menjual minuman beralkohol atau mihol itu di platform digital sehingga bebas, aksesnya bisa dibeli oleh siapa saja, tidak terbatas usia dan latar belakang. Nah, kalau dari Pak Pendeta Rio sendiri menanggapinya seperti apa? Iya, jadi gini, satu sisi memang kita tidak bisa menafikan perkembangan zaman. Satu sisi kita tidak bisa menafikan bahwa generasi ini berubah, ya, bahwa hari ini bukan lagi sekedar Gen Z, tapi sudah masuk yang namanya Gen Alpha ini kan sudah mulai. Tapi kita yang bisa melihat di sini bahwa semua perubahan-perubahan yang terjadi, baik itu perubahan zaman, baik itu perubahan generasi, itu sebetulnya bisa diantisipasi ketika kita memang punya langkah, punya cara untuk memitigasi itu semua. Sehingga akhirnya yang dikhawatirkan dengan terkait peredaran minuman beralkohol itu akhirnya bisa kita eliminir, kita bisa atasi. Memang hal yang kita harus perhatikan, memang ada beberapa hal, ada banyak sih. Tapi yang paling dasar adalah kita harus tahu tentang regulasi. Kita harus mengantisipasi dengan regulasi, kita harus mengantisipasi dengan teknologi, kita mengantisipasi dengan edukasi, kita bisa mengantisipasi dengan pengawasan. Paling tidak 4 poin utama ini bisa memitigasi paling tidak ya tentang peredaran minuman beralkohol yang begitu marak hari-hari ini. Yang pertama tadi saya sampaikan regulasi. Nah, regulasi ini mau tidak mau harus disiapkan dengan seksama, dengan lengkap, bahkan bisa menutup segala sisi, segala ruang, segala celah. Karena yang namanya manusia itu kan selalu seperti air yang mencari ada celah untuk sekecil apapun dimasukin. Nah, masalahnya celah yang dicari oleh manusia ini yang dalam hal konteks minuman beralkohol itu bukan celah dicari untuk sesuatu hal yang baik. Betul. Nah, ini celahnya diambil untuk sesuatu hal yang tidak baik. Nah, ini pemerintah harus hadir dalam regulasi sehingga akhirnya bisa memitigasi hal-hal seperti itu. Regulasi untuk e-commerce terkait karena ini platform digital. Betul. Maka regulasinya tidak saja regulasi secara reguler secara manual, secara darat begitu, tapi ini juga regulasi yang bersifat udara, yaitu e-commerce ini. Nah, sebentar Pak, kita mungkin berbicara tentang regulasinya dulu. Apa langkah konkret atau regulasi yang sudah dibentuk oleh teman-teman di DPRD Kota Surabaya ini memang untuk menghalangi supaya memang tidak semakin merebak gitu loh Pak? Ya, ketika periode kedua saya 2014-2019 sempat dibahas di pemerintah kota di DPRD Kota Surabaya pada saat itu sekitar 2015-2016 pansusnya waktu itu namanya Pansus Raperda Minuman Beralkohol, Raperda Mihol.
Memang segala sisi, segala hal kita sudah atur di sana. Salah satu contoh bagaimana kita membatasi minuman beralkohol golongan C dan B. Yang paling bahaya ini kan adalah B dan C ini. Kalau C itu udah pasti yang 40%. Tinggi kadarnya. Kalau yang B itu yang 15%. Kalau A itu kurang lebih yang, mohon maaf, misalnya kayak bir dan lain sebagainya, itu yang sekitar 4% ya, 4,8 biasanya. Dan yang menjadi concern adalah B dan C. Yang menjadi concern B dan C, tapi tetap aja bukan berarti wah kalau gitu A boleh dong. Ya memang A 4,8, tapi diminumnya segentong juga Sama aja. sama aja. Teler-teler juga. Sama. Oke. Karena kandungan-kandungan yang ada di dalam itu juga bisa mempengaruhi seseorang, apalagi seseorang itu belum pernah minum walaupun 4,8 itu. Jadi buat saya buat pada pemula saat sama aja. iya, jadi buat saya pada saat itu semua baik A mau B maupun C, golongan A, B, C itu tetap harus dimitigasi, tidak bisa enggak. Nah, kita sudah hadir dengan perda pada saat itu. Nah, cuman memang perkembangan zaman pada saat 2015-2016 saat saya membahas Perda Minhol itu, ya belum ada yang marak seperti Instagram, ya, belum marak seperti TikTok, ya perkembangan TikTok, digitalnya belum belum ada yang ya e-commerce gitu, platform digital e-commerce belum seperti sekarang. Nah, ini yang memang tentu saya pun secara pribadi juga mendorong untuk dilakukan yang namanya bukan perubahan, tapi dilengkapi lagi perda yang sudah ada, itu kemudian dilengkapi sehingga ya namanya perkembangan zaman. Nah, sekarang kita juga menambah pasal untuk yang platform digital. Oke, nah dengan adanya regulasi yang sekarang dengan perjalanan yang tadi sudah ada perda lalu ditambahkan lagi, apakah sudah puas dengan regulasi yang ada sekarang atau justru Pak Pendetario masih melihat masih ada celah sedikit-sedikit nih untuk yang lain nakal-nakal lagi? Pasti. Masih artinya belum sempurna? Belum, karena belum diperbarui. Oke, dari sisi apa yang perlu diperbarui? Ya, contoh yang paling sederhana yang tadi ini, platform digital. Oke. Nah, karena platform digital di Perda Minhol yang saya bahas sebagai pansus pada tahun itu 2015-2016 nggak ada, kita nggak masukkan platform digital ya karena memang yang tadi saya jelaskan menjadi celah akhirnya platform digital. Nah, maka kita harus hadir, pemerintah kota harus hadir, DPRD Kota Surabaya harus hadir untuk menutup itu. Tapi memang rencananya akan ditutup total penjualan Mihol lewat platform digital atau mungkin ada pengecualian atau seperti apa nanti? Gini, pada dasarnya minuman beralkohol itu kan memang kalau kita ngomong B dan C itu kalau saya secara pribadi juga banyak yang disalahgunakan, akhirnya menjadi mabuk dan lain sebagainya. Tapi kalau ini kalau bicara budaya juga nih ya, kalau di luar negeri yang namanya anggur itu menghangatkan tubuh. Karena memang di luar negeri kan ada cuaca dingin. Tapi di Surabaya yang sepanas ini apakah relate? Nah, nggak relate kan? Nah, makanya kita juga harus membatasi, kita juga harus memberikan edukasi. Karena bagaimanapun juga Indonesia, khususnya Surabaya, visi daripada wali kota itu adalah kota jasa perdagangan, kota internasional, kota smart dan lain sebagainya. Banyak ekspatriat ada di kota Surabaya dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, maka pengawasan-pengawasan yang kita perlu berikan kepada mereka, masyarakat kota Surabaya selain regulasi. Jadi hadir secara regulasi, tapi juga hadir secara pengawasan. Misalnya hadir secara pengawasan, itu otomatis edukasi, itu menjadi penting. Betul. Menjadi penting edukasi. Menjadi hal yang krusial untuk kepada Gen Z, untuk kepada Gen Alpha. Nah, ini berbicara tentang edukasi. Tadi Bapak juga sebutkan kepada Gen Z, Gen Alpha. Sementara kita tahu kemarin-kemarin sempat ada viral juga pengendara mobil nabrak beberapa korban, akhirnya ada yang meninggal karena pengaruh Mihol. Dan itu orang-orang yang usianya 30 tahun ke atas. Artinya kan yang namanya pendidikan ini tidak hanya kepada Gen Z dan Gen Alpha. Untuk yang dewasa seperti apa tindakan? Sama. Dan kenapa kok saya dari tadi bicaranya Gen Z, Gen Alpha? Kalau yang sudah Gen X, Gen milenial,
Kalau baby boomer enggak lah ya. Kalau baby boomer minum bisa berangkat itu. Bisa berangkat. Bisa selesai dia. Tapi yang jangan baby boomer lah ya. Kalau baby boomer nanti bisa kita sibuk semua nanti akhirnya. Ada prosesi dan lain sebagainya. Iya, betul. Nah, ini jangan yang baby boomer ya, katakan yang di bawahnya milenial, X dan lain sebagainya. Tetap juga. Tapi kok saya dari tadi ke Z dan Alpha. Karena buat saya gini, mereka ini kan yang baru. Oke. Jadi lebih mudah mengedukasinya. Lebih mudah untuk kita edukasi jadi kepada mereka saya hadir untuk pencegahan. Lewat sekolah-sekolah Iya. atau lewat? Banyak lewat sekolah, lewat kegiatan masyarakat, pemerintah kota dengan mungkin kegiatan-kegiatan anak-anak muda, olahraga, kegiatan budaya, seminar dan lain sebagainya. Nah, kepada Gen Z, Gen X, Gen milenial dan lain sebagainya yang ke atas, ya itu bukan pencegahan lagi. Kalau ini namanya pembinaan. Jadi beda. Betul. Jadi beda. Beda ya treatmentnya Beda. ya. Kalau Oke. yang ini pembinaan, yang ini pencegahan. Makanya Pencegahan. kenapa kok dari tadi saya fokusnya Z sama Alpha, bagaimanapun juga sama seperti bayi. Manusia ketika lahir yang namanya golden age itu betul-betul harus dijaga. Golden age mereka itu kurang lebih 0 sampai 5 tahun. Apa yang diberikan, apa yang diterima, didengar itu diabsorb begitu luar biasa. Ketika dia mengabsorb salah, maka dia Hasilnya growing-nya juga juga salah. 6-10 tahun ke atas bablas nih orang. Tapi begitu 0-5 kita beri, kita asup, dia absorbnya bagus. Di golden age dia betul-betul menjadi yang tunas unggul gitu, maka 6-10 dan above itu pasti dia akan menjadi bibit yang luar biasa untuk bangsa kita. Oke. Makanya saya fokus kepada jangan sampai Mihol menyentuh Gen Z, Gen Alpha dan mereka nggak ngerti bahwa itu bahaya. Oke. Makanya pencegahan, mitigasi. Kalau yang tua-tua ini pembinaan, gitu. Betul. Pembinaan. Nah, kita bicara tentang tadi utamanya fokusnya ke Gen Z dan Gen Alpha sudah diberikan dalam bentuk edukasi. Sejauh ini menurut Pendeta Rio, efektivitas dari edukasi itu seperti apa? Karena mengingat anak-anak ABG di usia segini kan masih mencari jati diri, masih sering ingin mencoba hal baru. Bahkan kecenderungannya kalau dilarang malah dilakukan. Nah, ini kan untuk mengatasi rasa penasaran mereka, gimana sih rasanya minum minuman beralkohol kayak keren deh, itu gimana nih? Kembali lagi, institusi paling utama dalam sebuah bangsa buat saya adalah keluarga. Keluarga, ya. Itu institusi yang paling utama. Bahkan keluarga adalah yang diciptakan pertama di muka bumi oleh Tuhan. Jadi institusi inilah yang sebenarnya punya peran yang begitu luar biasa penting dalam pencegahan ini. Makanya parenting itu penting. Parenting kita lakukan ya dari dinas-dinas otomatis juga melakukan kegiatan-kegiatan, kemudian juga tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama, kita juga mungkin libatkan institusi pemerintah. Harus saling bahu-membahu semuanya, ya? kerjasama antar lembaga, kerjasama institusi, kerjasama instansi, semua harus terlibat aktif, proaktif, sehingga akhirnya bisa di-reach dari situ. Ketika kita bisa reach out keluarga beres, keluarga akan turun ke anak-anaknya. Nah, otomatis input, output, outcome, itu otomatis impact-nya juga akan baik untuk semuanya. Oke, tadi juga Pendeta Rio sudah sempat mengatakan bahwa memang harus bekerja sama semuanya. Nah, ini kita mau tanya juga gimana? Sudah ada komunikasi nggak dengan Pemkot Surabaya terkait penindakan yang harus dilakukan dan konkretnya seperti apa? Udah. Beberapa waktu yang lalu, jadi gini, terkait Mihol ini memang maraknya luar biasa karena kecelakaan beberapa kali terjadi. Dan itu selalu faktornya betul. Ini akhirnya beberapa kali saya dengan Satpol PP khususnya, jadi pemerintah kota untuk urusan yang beginian itu pasti di Satpol PP. Saya sudah berdiskusi banyak dengan beliau-beliau di sana, bahkan saya melihat sendiri juga sitaan-sitaan yang 40 loh, yang C itu nggak ada A. Itu C semua itu yang disita itu. Yang jadi kadar tinggi ya? Iya, kadar tinggi. Nah, jadi artinya saya melihat memang pemerintah kota sudah mitigasi dengan luar biasa. Terus kemudian saya tanya,
Gimana caranya bisa dapetin segini banyak ini? Nah, ternyata mereka mengeluarkan sebuah strategi yang nggak mungkin saya sampaikan di sini, strategi mereka, karena itu betul-betul confidential. Nah, strateginya keren juga, sehingga akhirnya kepeganglah beberapa siapapun yang mencoba untuk muncul pasti kepegang. Sejauh ini efektif ya? Saya melihat memang efektif, cuman sekali lagi yang namanya celah itu kan selalu ada. Dan inilah yang kemudian dilakukan. Dan sekali lagi juga saya harus sampaikan, Satpol PP bukan malaikat. Jadi tetap bagaimanapun juga, makanya dari awal tadi saya juga sampaikan, kerjasama antar lembaga, kerjasama antar tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat, melibatkan masyarakat juga secara proaktif. Nah, ini sehingga akhirnya mitigasi itu dapat. Oke, baik. Ya. Nah, kalau boleh dipandang dari sisi agama nih, kan Pak Pendeta itu juga pendeta ya, sebagai pemuka agama, melihat dengan adanya kasus Mihol ini, ada saran atau masukan mungkin? Ya, jadi gini, saya ngutip karena ini menyebutnya sebagai pendeta, jadi saya boleh dong mengutip ayat, mengutip ayat. Ada di 1 Korintus 10 ayat 23 itu ngomongnya gini. Dari sisi saya kan sebagai pendeta kan, ya makanya saya kutipnya ayat Alkitab. Dibilang begini, segala sesuatu itu diperbolehkan. Benar, tapi bukan segala sesuatu itu berguna. Oke? Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tapi bukan segala sesuatu itu membangun. Nah, artinya gini, apakah minum, kalau makanya dibilang kalau di luar negeri itu karena hangat. Untuk menghangatkan tubuh, nggak ada mereka di sana terus minumnya glok itu nggak ada. Ya cuman sekecil-kecil aja untuk menghangatkan. Artinya ada kegunaannya? Ada kegunaannya. Oke. Jadi minuman beralkoholnya dipandang untuk sisi yang positif. Boleh, tapi bukan segala sesuatu berguna. Artinya yang tidak berguna tidak boleh? Yang tidak berguna, yang kemudian menjadi tidak berguna, jangan dilakukan. Segala sesuatu diperbolehkan. Benar, tapi bukan segala sesuatu membangun. Jadi ketika minuman beralkohol itu arahnya tidak membangun, justru menjerumuskan, ditreatment, diperlakukan, diminumnya tidak untuk membangun, don't do it. Kemudian ketika dilakukannya untuk tidak berguna, don't do it. Jangan. Nah, satu lagi, Efesus 5:18 juga bilang, janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Nah, kalau mabuknya itu menimbulkan hawa nafsu akhirnya apa? Ngebut-kebutan, berkelahian, akhirnya nafsu itu banyak juga. Banyak, jangan hanya dipikir nafsu itu nafsu seks, bukan. Nafsunya itu nafsu marah, nafsu ini macam-macam. Karena kalau orang sudah mabuk, akhirnya udah nggak sadar, udah nggak benar semua nih yang dilakukan. Artinya tidak ada hasil yang positif ya sebetulnya pendeta dari minuman beralkohol Ketika kita minuman beralkohol itu kemudian merusak tubuh, jangan kemudian itu dilakukan. Tapi ketika itu dipergunakan untuk sesuatu yang berguna, ya silahkan. Misalnya ada jamuan makan malam, ada tamu dari kedutaan Amerika. Nah, jamuan makan malam, terus ada white wine. Misalnya karena makannya ada meat, ada daging, kemudian minum red wine. Pasangannya memang. Pasangannya, ya minumnya juga yang berguna, ya memang karena pasangannya, bukan kemudian menjadi tidak berguna atau tidak membangun, gitu. Baik, mungkin Pak Pendeta Rio ada sedikit pesan atau sounding apa yang ingin diberikan kepada masyarakat terkait peredaran Mihol ini dan juga harapan kepada Komisi A terkait dengan peredaran Mihol melalui platform digital ini. Oke. Yang pertama adalah regulasi harus dibuat. Regulasi harus disempurnakan. Bahwa sudah pernah ada, itu baik, tapi harus kemudian disempurnakan mengingat perkembangan zaman dan pertumbuhan generasi yang akan ada dan menjadi baru di depan, itu yang harus diantisipasi sedemikian rupa. Pengawasan harus ditingkatkan, melibatkan stakeholder, melibatkan semua lini, semua instansi, semua bagian, semua punya peran yang sama, semua berperan dengan aktif sehingga akhirnya mitigasi itu bisa terlaksana dengan baik. Partisipasi masyarakat juga, kemudian tokoh agama, tokoh masyarakat. Intinya adalah
kembali lagi yang saya sampaikan tadi di pertanyaan sebelumnya, ketika itu tidak berguna, jangan dilakukan. Ketika itu tidak membangun, jangan disentuh. Jadi mari kita lakukan dengan kedewasaan, dengan pikiran yang baik, dengan pikiran yang jernih. Makanya edukasi itu penting, pendekatan kepada masyarakat itu penting. Dan jangan lupa, keluarga harus terlibat, karena keluargalah yang paling dekat dengan anak-anak muda ini. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Pendeta Rio atas waktu dan kesempatannya. Dan tentunya kita berharap ya Pak Pendeta agar memang semua stakeholder saling bahu-membahu untuk mengatasi masalah ini, karena tentu masalah ini tidak akan selesai kalau hanya diatasi kepada satu atau dua lembaga saja. Dari orang tua, pemuka agama, pemerintah, semua harus saling bahu-membahu untuk menyelesaikan masalah mehol ini. Dan tentu kita berharap juga ya celah-celah yang masih ada ke depannya bisa dicari regulasinya oleh pemerintah agar bisa segera terselesaikan dan menutup segala kemungkinan untuk dampak negatif yang muncul setelah adanya mehol ini. Terima kasih banyak Pak Pendeta. Terima kasih. Sukses selalu ya. Episode selanjutnya. Siap, Tuhan berkati ya. Tuhan berkati dan sampai bertemu lagi di episode selanjutnya Dialog Khusus bersama saya Fanya Celia di Surabaya TV.